Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar akuntansi forensik. Nah, sebelumnya itu kita akan membahas mengenai forensik. Forensik itu dikenal di Amerika Serikat pada bidang kedokteran atau bagian medis. Jadi, misalnya pada saat terjadi kecelakaan, maka akan dilakukan bedah, di mana disinilah fungsinya forensik itu. Nah, akuntansi forensik itu ada beberapa profesi. Misalnya contohnya itu ada antropolog forensik, ahli kimia forensik, ada penyidik dokumen forensik, ada dokter gigi forensik, ada fotografer forensik, ada psikologi forensik, dan masih banyak lagi. Misalnya tadi yang saya sebutkan yang pertama itu ada antropolog forensik. Contohnya itu bagaimana? Itu seperti obat-obatan. Misalnya saya kasih contoh itu obat-obatan pada saat persidangan, maka yang dibutuhkan di situ adalah ahli yang betul-betul mengetahui tentang obat itu. Maka yang dibutuhkan di situ adalah ahli antropolog forensik. Jadi di sini kita akan mengetahui apakah sebenarnya obat-obatan yang terjadi, obat-obatan yang menjadi perkara kasus tersebut betul-betul obat-obatan yang asli atau obat-obatan yang palsu, atau apakah obat-obatan itu berbahaya. Itulah gunanya antropolog forensik yang dihadirkan dalam persidangan itu. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apakah sebenarnya akuntansi forensik itu. Akuntansi forensik adalah akuntansi yang diterapkan dalam disiplin pada masalah hukum, baik itu berkaitan dengan sektor publik maupun berkaitan dengan privat. Nah, akuntansi forensik di pengadilan itu diatur dari KUHP. Ahli menurut pasal 1 angka 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selain itu, ada juga diatur di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang BPK pasal 9 dan pasal 11. Nah, akuntansi forensik di Indonesia itu sendiri yang paling menonjol itu adalah akuntansi publik. Mengapa demikian? Karena akuntansi publik itu paling sering terjadi masalahnya atau paling sering terjadi kasusnya di persidangan dibandingkan dengan kasus sektor privat. Nah, pada saat persidangan itu ada namanya penuntut umum, di mana penuntut umum ini terdiri dari kejaksaan, KPK, dan ada juga bagian ahli di mana ada BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, dan juga APIK. Nah, di bagian terdakwa dan tim pembela ada namanya penggunaan ahli dari kantor akuntan publik, di mana kantor akuntan publik ini memiliki sifat yang independen. Nah, untuk manfaatnya sendiri, manfaat dari sektor publik maupun dari privat. Untuk sektor publik itu manfaatnya itu mengungkapkan faktor-faktor yang sebenarnya terjadi dalam persidangan pada saat terjadi kejahatan itu, dan selanjutnya menemui titik temu siapa sebenarnya pelaku kejahatan itu. Dan untuk manfaat dalam sektor privat itu sendiri paling banyak ditemukan itu berkaitan dengan keuangan. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana, NIM 1057311089118 dari kelas AK 181. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi kedua, yaitu sengketa. Nah, ada dua faktor pemicu terjadinya sengketa. Yang pertama adalah salah satu pihak merasa haknya dikurangi, dihilangkan, atau dirampas oleh pihak lain. Yang kedua adalah perbedaan penafsiran mengenai sesuatu yang sudah diatur dalam perjanjian atau mengenai sesuatu yang memang belum diatur. Selanjutnya adalah hak yang dikurangi atau dihilangkan bisa saja berupa yang pertama adalah uang atau aset lain, baik aset berwujud maupun aset tak berwujud yang dapat diukur dengan uang. Yang kedua adalah reputasi, misalnya tercemarnya nama baik, apakah itu nama baik pribadi, keluarga, atau nama perusahaan. Yang ketiga adalah peluang bisnis. Nah, misalnya tidak bisa ikut dalam proses tender dengan alasan yang terkesan diskriminatif. Yang keempat adalah gaya hidup, misalnya ditolak memasuki klub atau kawasan yang dinyatakan eksklusif. Dan yang terakhir adalah hak-hak lain yang berkaitan dengan transaksi bisnis. Materi selanjutnya adalah gambaran tahap dalam akuntansi forensik.
Nah, ada 6 gambaran tahapannya, yaitu melakukan pemahaman awal, yang kedua melakukan wawancara dengan klien, yang ketiga adalah pengumpulan data awal serta melakukan analisa, yang keempat adalah melakukan penyusunan beberapa hal, yang kelima adalah mengumpulkan bukti, dan yang terakhir adalah proses penyusunan laporan. Nah, mungkin ini materi yang sempat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Sri Eka akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Adapun materi yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu atribut akuntansi forensik dan karakteristik auditor fraud, yang dimana atribut akuntansi forensik itu terbagi atas 5 poin. Yang pertama, auditor dapat mengidentifikasi lebih dahulu siapa pelakunya. Kemudian, yang kedua, auditor harus dapat membuktikan niat pelaku melakukan kecurangan. Dan ketiga, auditor harus kreatif dan tidak mudah ditebak. Dan keempat, auditor harus tahu bahwa banyak kecurangan yang dilakukan dengan persekongkongan. Dan kelima, proaktif. Adapun karakteristik auditor fraud, yang itu pertama, pemeriksaan fraud harus memiliki kemampuan yang unik. Yang kedua, memiliki kepribadian yang menarik. Dan ketiga, memiliki kemampuan teknisi untuk mengerti konsep-konsep keuangan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Tentu saja kualitas akuntansi forensik atau auditor fraud. Dalam akuntansi forensik kita harus memiliki rasa kreatif dan juga rasa ingin tahu, tidak mudah menyerah, memiliki akal sehat, business sense, dan percaya diri. Adapun sikap auditor fraud, yaitu yang pertama adalah independen, objektif, skeptis. Dalam kode etik akuntansi forensik, kode etik berisi nilai-nilai luhur yang amat penting bagi eksistensi profesi. Profesi dapat eksis karena ada integrasi atau sikap jujur, rasa hormat, dan nilai-nilai luhur lainnya yang menciptakan rasa percaya diri dari pengguna dan stakeholder lainnya. Terima kasih.